Ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Mereka nuntut tuh, Muhammad saya percaya kamu Rasul, tapi syaratnya Mekah yang tandus sulap jadi kota yang subur makmur, menjadi jannat subur makmur. Atau begini saja Muhammad, kalau kamu gelo sama saya mangkel karena kita ada iman, turunkan saja azab, kisafam minas sama, turunkan saja azab. Atau begini Muhammad, kamu kan bilang utusan Allah, kamu datang saja bersama Allah digandeng gitu, digandeng terus sama Allah diangkat tangan kamu, dimaklumatkan kalau kamu Rasulnya. Karena mereka dengan logika yang salah, yang dikatakan mukjizat itu sesuatu yang seperti itu. Artinya kalau kamu berpikir mukjizat yang seperti itu, berarti Anda turunan kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo diminta panitia untuk bikin judul. Terus judul kulo adalah keistimewaan mukjizat Al-Quran. Kersane akurat nih kulo betul kerpean, jadi otoritatif. Karena kalau dalam pendapat ulama, kalau seorang mubalek atau seorang ulama atau siapa saja kok ngomong tanpa teks itu dia tersangka sebagai musyarrek. Musyarrek itu menandingi syariatnya Rasulullah SAW. Dengan pikiran-pikirannya, dengan jargon-jargonnya. Jadi itu masalah besar kalau dalam tradisi ulama, karena pikirannya tidak musalsal, tidak ada silsilahnya ila Rasulillah SAW. Makanya saya meskipun banyak orang percaya ngaji di mana-mana itu bawa kitab. Satu ya tadi niat ngerpek tadi supaya saya dulu masih ingat zaman di sarang itu kalau tes itu banyak yang bawa kitab. Ketika ditanya ini namanya ngerpek, enggak Pak, mutolaah itu tanpa batas. Jadi mutolaah itu kapan saja. Yang agak kriminal itu kasus ujian nasional. Itu ada seorang guru SD, ini kisah nyata, ingin membocorkan ujian apa? Nasional. Itu kan jelas kriminal itu. Si guru SD tadi berdalih gini, wong ujiannya mungkar nakir saja dibocorkan, apalagi ini ujian negara. Karena semua kiai itu kan mengajari kita marrobuka waman nabi, itu kan mengecewakan mungkar nakir, artinya kan membocorkan ujian. Singkat cerita kiai tadi itu, guru tadi, kalau nggak percaya tanya Gus Bah. Akhirnya rombongan guru SD tanya ke saya, apa betul Gus ujian boleh dibocorkan? Analoginya kiai-kiai bocorkan ujiannya siapa? Mungkar nakir. Karena saya ya NKRI harga mati, saya bilang tertawa-tawa. Kalau saya jawab gak kriminal dimarahin polisi. Kalau saya jawab kriminal, analoginya dengan mungkar nakir memang yang membocorkan itu apa? Nggak usah diteruskan, kalau saya bilang boleh nanti jadi kriminal. Dan agama ini adalah analogi itu kias. Sehingga saya di sini insya Allah serius sekali membawa makalah mukjizatnya Quran. Kenapa demikian? Memang saya merasakan dan semua yang hadir di sini pasti merasakan bahwa mukjizatnya Quran itu luar biasa. Sehingga kita satu-satunya umat yang nggak ditunggui Rasul, tapi kualitas iman kita insya Allah menyamai periode-periode sahabatnya Rasulullah SAW. Tapi syaratnya tadi ya, dengan pikiran yang sama, dengan teks yang sama, dengan rasa yang sama, dengan kejiwaan yang sama. Caranya gimana supaya sama? Kita harus terus membaca teks. Teks itu mengingatkan kita. Misalnya begini, yang dikatakan mukjizat itu kan sesuatu dahsyat yang dalam nalar manusia itu nggak mungkin terjadi. Misalnya ontanya Nabi Soleh keluar dari batu besar, itu kan satu peristiwa yang akal manusia tidak sampai. Begitu juga tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, yang akal manusia itu tidak sampai. Tapi pikiran itu menurut mazhab kita yang waras ini, saya ulang lagi, kita yang waras itu pikiran kriminal, itu salah. Saya ulang lagi ya, kita semua kan umatnya Rasulullah SAW. Semoga benar-benar umatnya Nabi, bukan Islam yang kumat. Karena orang Islam itu pilihannya hanya dua, kalau nggak bersatu umat Islam ya Islam yang kumat. Kumat itu agak gitu, namanya kumat dalam bahasa Jawa. Begini, saya ulang lagi ya.
Yang dikatakan mukjizat itu amrun khariqun lil adat, sesuatu yang luar biasa, kemudian dalam tanda kutip yang manusia itu tidak mampu, sehingga itu dikatakan mukjizat. Seperti tongkatnya Nabi Musa dan untanya Nabi Nuh yang keluar dari batu besar. Kalau kalian ingin jadi wali, pikiran seperti itu tidak akan jadi wali. Gagal itu di KPU, gagal. Jadi nggak usah sampai MK, di KPU sudah gagal. Kenapa demikian? Pertanyaannya begini, memangnya sesuatu yang wajar kita lihat keseharian itu dalam kemampuan manusia? Saya ulang lagi, memangnya sesuatu yang biasa saja, yang normal saja itu dalam kemampuan manusia? Enggak juga kan? Manusia bisa nggak bikin unta? Yang wajar saja, yang lewat indukan, bisa nggak? Enggak kan? Manusia bisa bikin laut enggak? Enggak kan? Jadi kalau mukjizat itu dengan definisi sesuatu yang manusia tidak mampu, memangnya keseharian alam ini manusia mampu? Enggak juga kan? Nah, karena agama Islam dengan logika itu, Rasulullah SAW menolak mukjizat yang seperti itu. Ya, menolak mukjizat yang seperti itu. Makanya saya bilang pikiran pertama tadi itu kriminal, karena itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Karena ya itu tadi, kalau itu dituruti, lama-lama kita tidak tahu kedahsyatan ciptaan Allah keseharian. Makanya ketika Rasulullah diminta laula utiya mislama utiya Musa, ya Muhammad itu punya mukjizat kayak tongkat Nabi Musa, kasolihin Nuh, kasolihi Soleh, karena koti Soleh, sebagaimana untanya Nabi Soleh. Apa jawabnya Allah? Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Bagian dijawab inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai saat terusnya wa tasrifir riyah, saat terusnya la ayatil liqaumi yaqilun. Karena logika yang terbangun begini, dan ini saya ulang lagi, ini syarat utama jadi wali. Ini masih satu poin. Nanti ACC-nya nunggu ketua-ketuanya. Tapi kamu jangan bayangkan wali itu kayak Sunan Kudus tunda. Jadi kalau kamu jadi wali itu maknanya kullu mukminin waliyullah, itu diikhyakan banyak. Setiap mukmin itu walinya Allah. Tapi maknanya gini, waliyullahi wong sing bisa akeni Allah. Itu jadi gak usah dimanani kekasih Allah. Ya. Jadi karena dalam bahasa Arab itu waliyul yatim adalah orang yang kasihan sama anak yatim, sehingga diurus segala keperluannya. Perempuan yang perawan punya bapak namanya apa? Wali. Artinya si bapak sayang sama putrinya, disebut apa? Wali. Jadi nanti kalau kamu jadi wali dengan makna yang tadi kullu mukminin waliyullah, setiap mukmin adalah orang yang dikasihani Allah, dan insya Allah semua kita masuk, paham ya? Ya, enggak wali songo itu baru maknanya waliyullah sing disayang Allah. Kayaknya kita belum daftar yang ke situ, nanti itu ada urutannya. Saya ulang lagi ya. Kalau kita mengakui kudrohnya Allah nunggu mukjizat, yaitu nunggu tongkatnya Nabi Musa membelah Laut Merah, nunggu ada unta keluar dari batu, maka itu kecelakaan besar dalam tauhid, kecelakaan besar dalam kesaksian kudratullah. Kenapa? Karena alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Alam yang kita lihat keseharian juga tidak dalam kemampuan kita. Misalnya begini, kalau kamu melihat nyamuk, itu pertama Quran turun tentang nyamuk, itu orang munafik komentar, wah Tuhannya Muhammad kurangan stok, sampai contoh saja hanya seekor nyamuk. Tapi apa kata Allah? Inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fokoh. Nyamuk itu bukan sekedar kecilnya. Tidak usah kamu bikin nyamuk yang ada nyawanya, itu terlalu sulit. Sampean semua tak suruh bikin patungnya nyamuk. Gampang mana bikin patung nyamuk sama gajah? Tidak usah dikasih nyawa. Terus cari tatahnya itu dari mana, orang Jepara pun tidak akan bisa. Belum nanti bentuk alat kelaminnya, belum nanti uratnya alat kelamin, belum nanti punya jantung, jantung punya urat, jantungnya nyamuk juga punya kuman, kumannya juga punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Apa itu tidak lebih dahsyat ketimbang tontonan mukjizat yang diperagakan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka sebetulnya ketika Quran saya katakan mukjizat ila yaumil qiyamah adalah pertunjukan Allah bikin nyamuk. Inna woha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'ud. Itu bagi orang alim percontohan nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang percontohan mukjizat Nabi Musa membelah laut
merah. Juga lebih dahsyat ketimbang pertunjukan Nabi Soleh ketika mengeluarkan unta dari apa? Batu. Dong, jelas nih ya. Maka umat Rasulullah, terutama ulamanya, harus ngomong seperti ini terus. Dengan cerita seperti ini, maka Quran jauh lebih dahsyat. Makanya mukjizatnya Quran tanpa apa? Batas. Jelas ya. Makanya kita harus bertobat secara masif, mengatakan kedahsyatan adalah nunggu sesuatu yang khariqun lil adat, bahwa yang kita lihat keseharian adalah semua di luar kemampuan kita. Lah kita ini kan keliru, itu tadi, wah onta keluar dari apa? Batu, laut merah terbelah, ini dahsyat, manusia tidak akan mampu. Memangnya manusia pernah mampu bikin laut? Memangnya manusia pernah mampu bikin nyamuk? Memangnya manusia pernah mampu bikin telur ayam? Karena keseharian seakan-akan ini tidak ayatnya Allah Ta'ala. Itu kebodohan. Makanya tidak mungkin jadi wali. Yang jenis seperti ini ya kan jadi wali. Sama tenang saja, nanti saya paling nggak sampai 1 jam karena saya tidak biasa ngaji umum. Saya mau itu karena hormati mbah saya, karena buyut saya itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini ya turunan asli orang Kudus. Jadi saya datang tidak dalam rangka hormat jenengan, hormat mbah saya sendiri sebetulnya. Jadi jenengan tidak punya hak adami sama saya, karena saya datang tuh hormat mbah saya. Tapi saya ingin melatih iman yang benar. Saya ulang lagi, saya ingin melatih iman yang benar, karena ini penting. Sehingga Allah cara menjelaskan iman itu aja inna fi khalqis samawati wal ardi. Kamu lihat saja langit dan bumi. Seterusnya sampai waqtilafil laili wan nahar, sampai wal fulkil lati tajri fil bahri, terus sampai wa tasrifir riyah. Ini semua tontonan yang kita lihat semuanya di luar kemampuan kita. Itu tadi contoh paling gampang, nyamuk kayak apa? Apapun profesornya seseorang, apa bisa bikin nyamuk? Tidak usah yang bernyawa, patungnya saja. Coba nyamuk itu punya organ tubuh enggak? Punya. Organnya ada kumannya enggak? Ada. Alat kelaminnya ada bolongannya enggak kira-kira? Ada. Kayak apa sulitnya? Jadi andaikan saya ke umatnya Nabi Musa terus bengkei lah sama Nabi Musa, ini gue Nabi Musa keren punya tongkat, saya akan bilang Rasulullah lebih keren karena punya Quran. Anda di sini makna kenapa mukjizatnya Quran dikatakan afdolul mukjizat, mukjizat paling keren, paling hebat, karena menjadikan manusia punya nalar yang lebih objektif. Artinya lebih objektif. Kenapa kita hanya kagum dengan sesuatu yang dahsyat dengan alasan kita tidak mampu? Memangnya dengan hal-hal yang keseharian kita mampu? Tidak juga kan? Jelas ya? Mohon bener nih ya? Mohon bener di mana ini? Mohon gini malam slide didandani bareng-bareng. Mohon bener ya? Sehingga iman di era Rasulullah SAW itu gak lagi butuh sesuatu yang khariqun lil. Kedua pertimbangannya Rasulullah Muhammad SAW, mukjizat yang khariqun lil adat itu resikonya lebih tinggi untuk tidak abadi. Nanti saya bacakan takbirnya. Misalnya tongkatnya Nabi Musa itu hanya disaksikan oleh orang yang di era itu pun yang kebetulan menyaksikan. Saya ulang lagi ya, resiko mukjizat mahsusah istilahnya, mukjizat yang bisa dilihat dengan indera, itu resikonya hanya dilihat orang yang di saat itu menyaksikan. Gimana? Ini prosedur agak gaul nih. Nggak peci, betul. Terus gimana? Oke. Saya teruskan lagi ya. Ini mau normal nih. Buatan kebanteran nih. Buatan kebanteran nih. Saya ulang lagi ya. Jadi yang dikatakan mukjizat itu seringnya kan dikasih definisi satu pertunjukan yang di luar kemampuan manusia. Sehingga tongkat Nabi Musa membelah laut merah disebut apa? Mukjizat. Ontanya Nabi Soleh keluar dari batu disebut apa? Terus lucunya disebut alasannya karena manusia tidak mampu. Memangnya manusia mampu bikin onta normal yang lewat indukan? Mampu enggak? Enggak. Artinya umatnya Rasulullah lebih sering melihat kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala kulla waqtin wa hinin, setiap saat, karena cara berpikir sudah dibenahi Al-Qur'anul Karim. Paham ya? Maka untuk jadi wali umatnya Nabi itu lebih mungkin karena melihat kedahsyatan Allah setiap saat. Tidak usah nunggu sesuatu yang super kayak
apa? Kan filakil bahri, sebagaimana laut terbelah oleh tongkatnya Nabi siapa? Musa. Terus ketiga, kalau logika mukjizat gini itu terus menerus seperti yang dialami Nabi Musa, resikonya adalah umat selalu menuntut hal yang aneh-aneh dan melupakan hal yang pokok. Itu lebih bahaya lagi. Misalnya begini, contoh gampang, kita ini hidup di bumi setelah sampean belajar ilmu falak atau astronomi atau belajar geologi, planet yang sebesar ini apa, semuanya itu sudah maha dahsyat. Gara-gara kita berpikir butuh kejadian yang aneh, ya gara-gara ingin kejadian yang aneh, mungkin lama-lama Anda ingin cari model hewan yang kepalanya itu di pantat, baru percaya kudrahnya Allah. Lama-lama kamu jadi dukun, seneng ular yang berkepala manusia, itu baru dahsyat. Nanti menjadi klinik. Makanya kritiknya ulama, mukjizat itu tidak perlu dituruti. Karena kalau dituruti itu bahaya bagi kelangsungan kenormalan kita. Makanya kata Abdul Hamid Khan, termasuk kitab yang saya kagumi, kata beliau begini, yang menjadikan orang kafir adalah dia nganggep kudrahnya Allah Ta'ala itu bergantung sesuatu yang dahsyat. Dia nggak sadar bahwa keseharian dalam hidupnya semuanya pertunjukan kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi saya contohkan nyamuk tadi, inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma, terusannya ba'udotan fama fokwa. Kayak apa susahnya bikin nyamuk? Sudah kecil, punya alat kelamin, punya organ, punya urat, lalu dalam tubuhnya juga ada kuman, kumannya juga berorgan. Kebayang nggak Anda bikin seperti itu? Enggak. Dahsyat mana dengan tongkatnya Nabi Musa? Sama-sama berstatus kita tidak mampu sama sekali. Dahsyat mana? Sama kan? Nah, itu yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran menggiring kita cara berpikir begitu terus. Sehingga Quran cukup menghentikan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum. Sebetulnya burung yang setiap hari terbang, yang setiap hari lewat Anda, itu semuanya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah nunggu kejadian-kejadian super dahsyat. Terus keempat, korbannya para kiai, termasuk saya. Jadi nanti kalau saya tidak bisa haji terbang, wah tidak kiai, tidak bisa terbang, tidak bisa kayak Harry and Potter misalnya gitu, tidak bisa kayak Harry. Jadi nanti kiai juga dituntut gitu, bisa terbang kayak Aladin. Jadi nanti repot. Semua kebenaran agama bergantung pimpinannya ini punya kedahsyatan itu. Akhirnya celakanya apa? Ada orang yang pura-pura dahsyat tapi penipu, kayak kasusnya Dimas Kanjeng. Oh nggih. Mboten apa-apa, sing penting ini lancar mon. Nggih nggih. Jadi makanya nanti itu saya akan memberi penjelasan tentang apa? Mukjizatnya Al-Quran, kenapa disebut mukjizat paling apa? Dahsyat. Ini saya bacakan tag pokoknya ya, supaya sampean tahu. Ini tabaruk sama Imam Bukhari ya. Redaksi yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ikut kitab Fadhailil Quran. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayat ma misluhu amana alaihil bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Jadi semua nabi punya mukjizat, yang lewat mukjizat itu orang dipaksa iman karena dahsyat tadi, saking dahsyatnya, terus cocok tidak cocok itu percaya. Tapi kata Rasulullah, mukjizat saya itu berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Dan saya berharap dengan mukjizat itu saya adalah nabi paling banyak pengaruhnya yaumal qiyamah. Maknanya paling banyak orang yang iman. Terus di sini dikomentari oleh syarahnya ya, oleh penyarahnya, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya baca Arabnya saja. Sampean harus pura-pura paham jadi keren. Jangan minta saya terjemah, nanti harus pura-pura paham. Bagus kok, mantas sabah fi qaumin fa huwa
minhum. Jadi bergaya orang kaya ya dikira apa? Kaya. Bergaya ulama ya dikira apa? Ulama. Nanti bergaya wali juga dikira wali. Saya baca ya, ini luar biasa menurut saya. Al makna annal mu'jizati al madiyata kanat khissiyatan tusyahadu bil absor kana qoti soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Jadi kayak tadi, kedahsyatan tongkat Musa itu karena apa? Laut kok bisa dibelah sebuah tongkat, itu aneh. Kalau maknanya aneh adalah di luar kemampuan manusia, nyamuk lebih aneh. Kayak apa susahnya bikin organ apa? Nyamuk yang sekecil itu. Artinya bedanya apa? Tongkatnya Nabi Musa dengan pertunjukan nyamuk yang sama-sama mengarah satu titik, yaitu mengakui absolutisme kudrahnya Allah Subhanahu. Sama ndak? Sama. Sehingga umatnya Rasulullah tidak perlu ditunggoni mukjizat simsalabim, cukup penalaran akal. Ini namanya basirah. Apa? Basirah. Ya jelas ya. Mohon sampean ra usah kepen roh tongkatnya Nabi Musa tuh. Cekap melihat apa? Nyamuk. Ya sudah bagus, sudah maju, sudah keren. Ya jelas ya. Li'annal ladzi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu binqiradi musyahidihi walladzi yushahadu bi ainil aqli baqin yushahiduhu kullu man jaa ba'dal awwali mustamirron. Sesuatu yang dipertontonkan lewat sesuatu yang fisik kayak tongkat Nabi Musa, itu yang percaya langsung tentu yang melihat. Setelah itu ada yang percaya, ada yang enggak. Bisa saja itu hoax, bisa saja macam-macam. Tentu yang nggak percaya tentu salah, ya kita sepakat. Tapi tetap saja yang nggak menyaksikan itu bisa saja nggak percaya, paham ya? Tapi logika kedahsyatan nyamuk, siapapun yang punya nalar percaya. Artinya giringan Al-Quran untuk melihat mukjizat itu kedahsyatan Allah bikin nyamuk itu abadi ila yaumil kiamah. Dan siapapun yang waras akan ikrar dan tetap menyaksikan, karena insya Allah ada nyamuk terus ila yaumil kiamah. Itu kan teman tidur kita, paham? Makanya kamu kompromi dengan nyamuk, sekali-kali jangan dicablek, ini ayatnya Allah. Ya bila perlu dicium, dilus-lus gitu. Karena saya yakin yang hadir di sini andekan melihat tongkatnya Nabi Musa kira-kira dilus-lus enggak? Kira-kira? Andekan loh, kamu punya kesempatan melihat tongkatnya Nabi Musa, gimana? Dilus-lus, dikai mori, dikai kembang 7 taman, kan gitu. Tapi kenapa nyamuk enggak kamu begitukan? Toh sama-sama ini ayatnya Allah yang luar biasa. Makanya ini ngaji di sini saya ulang lagi, sama ndak perlu merasa punya hak adami sama saya, karena saya memang buyut saya kandung itu orang Damaran, namanya Mbah Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Jadi saya ini termasuk turunan beliau yang keluar dari Kudus di Rembang. Karena mbah saya kandung itu sepupunya Mbah Sahal, ya sama Mbah Sahal, ibunya Badiah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Kalau ibu saya namanya Sofiyah ya putrinya Mbah Hafsah ini. Jadi kenapa saya cerita ini, ya memang Quran sudah terang-terangan ngendikan dzurriyatam ba'duha apa mimba. Jadi kekuatan dzurriyah itu luar biasa. Jadi kita menjaga harkat dan martabat para leluhur supaya ilmu ini terjaga. Jangan marisi gayane tok, bae alim terus putune pedita-pediti gak alim, terus gak keren, menurut saya itu malu itu. Jadi marisi itu ya kalau putunya orang alim ya alimnya, jangan marisi mulyane. Orang alim terus mulya tok gelem dicucup, itu gak keren menurut saya. Niru alimnya dulu baru sama-sama dicucup, itu baru betul, Pak. Jadi ada aturannya lah. Saya teruskan. Sehingga Quran kalau menggiring mukjizat, ketika Rasulullah SAW dituntut kafir Mekah, kita tahu kan mereka nuntut apa misalnya? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi napa yam bu'a au takuna laka jannatum min nakhili wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha napa tafsira au tusqitas samaa kama za'amta alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitum min zuhrufin au tarqa fis sama. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim
mislihi muftaroyat. Kalau asar nggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat nggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib sa'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang ashabul fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Quran tidak percaya Taurat, nggak apa-apa kamu bikin buku tandingan tapi yang sekualitas Quran. Dan itu Quran tenang saja, silahkan ngarang. Kalau kamu ngarang sendiri tidak bisa sama teman-temannya. Kul fa'tu bi suratim, kalau kurang orang banyak buat usyuhada aku ngajak konco. Wakhirnya temenan, ada kompetisi siapa yang bisa ngarang nandingi Quran. Itu orang Quraisy nyerah semua. Akhirnya ada orang agak sableng gitu bilang mampu. Namanya Musailamah, nama? Bagi ini macam ini Musailimah, kalau ngaji bolak-balik orang semua macam Musailamah, nama macam Musailimah. Gara-gara roh akten nih, jadi rata-rata itu macamnya apa? Musailamah atau Musailimah? Trennya apa? Musailamah. Itu akhirnya ngarang ketika dengar wadzariyati dzarwa falhamilati wikra faljariyati isrofal muqassimati amro, karena dengar itu kan pikirannya sama-sama diakhiri tak, terus pokoknya pikirannya gitu. Padahal wadzariyati dzarwa itu zarrah itu kekuatan yang dahsyat, disaingi wazariati zar'a falhasidati hasda, terus falkhobizati khubza fallakimati lukma. Jadi terus sampai yang pesen itu iki apa-apaan. Jadi mau wal zariati zar'a, demi perempuan-perempuan yang menanam padi. Ngono bar ditanam ya wal hasidati hasda, demi perempuan-perempuan yang memanen. Berarti panen wal khobizati khubza, kemudian jadi roti. Terus fallakimatin kemudian diuntal. Sampai sing pesen ku protes. Iki apa-apaan. La yaqulu hadza ila majnun. Sampai sing pesennya kecewa, sing order kecewa. Wah ora kasil nek gumuk nyanyi Quran ora kasil. Iku apa-apaan niku wong perapatan nak iso kira-kira. Jadi makanya Quran itu ya santai saja, enggak apa-apa. Kalau kamu tidak percaya Quran, kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftaroyat. Kalau asar enggak bisa surah saja, enggak. Kalau 10 surat enggak bisa, satu saja. Dan Quran fair sampai wad'u man istata'tum min dunillah. Enggak apa-apa kamu minta bantuan. Sehingga ketika dikarang nyanyi alam nasroh adib sa'u madib, nyanyi parah. Kalau niku apal ora krana kula pecinta Musailama karena saya peneliti. Nyanyi alam taro itu begini. Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu apa itu gajah itu apa? Gajah itu hewan yang khurtumun tawil, punya apa? Belalai yang panjang, tapi lahu dhailun qasir, tapi apa itu ekornya pendek. Yang pesen saja kecewa. Lha iku cah cilik ya roh nak gajah. Kok ora mbok sifati pisan nak ngideki kowe matek. Bandingkan dengan Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka, itu mengandung sejarah. Saya cerita sedikit tentang ashabul fil biar kamu tahu kualitas kalimat alam taro, kata alam taro. Abraha itu ahli ekonomi. Ketika ada kafilah besar-besaran datang ke haji, ditanya itu mau kemana, mereka haji ke Ka'bah. Dia pikirannya berarti Ka'bah itu aset ekonomi karena bisa mendatangkan wisatawan. Mulane kena anggap Ka'bah itu aset ya rontok-rontok. Rengokno nggih. Akhirnya dekne gawe saingan Ka'bah. Tenggene Kules teng Son'a lah. Singkat cerita Ka'bah tandingan iki digawe min zahabin wa fiddatin wa rukhamin, pokoknya dari batu-batu mulia karena untuk menandingi Ka'bah sing terima watu ireng kotak. Sono wong Quraisy gak terima diisingi. Jadi kadang wong ngawur ya penting.
Disingi mereka Baitullah sing suci disaingi Ka'bah abal-abal. Jadi sekunane kuno wong apik dibajak, barang apik napa? Dibajak. Ngene kan nek dadi wong top dibajak ya kudu rodok rido sithik-sithik pancene ngono. Sunahe ngono, sekunane kuno. Wareng disingi gak terima terus dia bersumpah akan merobohkan Ka'bah. Niki terakhir pun sama rasa khawatir. Niki kan pun jam 10. Niki tesih wonten waktu 10 menit. Setelah itu terus minta fil terbesar dikirimi sama Raja Najasyi, dikirimi gajah, walhasil masuk. Ketika mau masuk di Muhassir, ada yang baca Muhassar, itu Abra ini fil ini gak mau masuk. Ketika diarahkan ke Ka'bah itu barokah itu jerum, kalau dialihkan dari Ka'bah dia lari. Singkat cerita dia mengumumkan bahwa dia datang tidak untuk perang tapi untuk apa? Merobohkan apa? Ka'bah. Tapi mulai dulu di mana-mana invasi itu pasti harus dapat uang, dapat jarahan. Nah yang dijarah itu diantaranya untanya Abdul Muttalib. Ini rungokno. Engkau terus ketok kualitas alam ta'ara dibanding alfilu malfil wa ma'adroka malfil. Ketika sudah dijarah terus si Abraham ini orangnya baik, sosialnya baik. Tapi kafir, tapi sosialnya bagus. Dia tanya, man sayyidu hadal wadi? Orang tertua di sini siapa? Abdul Muttalib. Sayyiduna Abdul Muttalib. Makanya lagi-lagi Nabi itu harus turunannya orang-orang baik. Muhammad bin Abdullah bin Muttalib itu selain orang baik itu sudah orang tokoh. Nah, untanya Abdul Muttalib jumlahnya 100 itu diantara yang disita, yang dijadikan ghanimah oleh Abraha. Selain unta-unta yang lain. Setelah Abdul Muttalib datang di perkemahan siapa? Abraha. Itu wibawanya Abdul Muttalib itu menjadikan Abraha nggak berani karena Abdul Muttalib membawa Nur Muhammad Shallallahu Alaihi. Itu Abraha bilang gini, spontan ketika melihat wajahnya Abdul Muttalib, ganteng Abdul Muttalib dan wibawa. Anta sayyidu hadal wadi, naam, anak Abdul Muttalib sayyidu hadal wadi. Saya ketua di sini di lembah ini. Saya sebenarnya ingin kau duduk samping saya, tapi umat saya pasti tidak terima karena ini kursi kerajaan, yang boleh duduk hanya saya. Tapi saya nggak berani duduk di atas kamu. Saking wibanya Sayyid Abdul Muttalib. Akhirnya sama-sama duduk di bawah. Sudah hormat sedemikian rupa Abraha sama Abdul Muttalib. Saking wibanya Abdul Muttalib. Makanya syaratnya kiai ya kudu ana wibawane lah ben piye ngono sawangane. Karena saulqi fi qulubil ladzina kafarur. Makanya Nabi ngendikan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Saya itu punya wibawa yang radiusnya itu perjalanan 1 bulan. Ya tidak boleh kiai kok tidak wibawa. Orang wibawa ya jaim lah, jaga image lah setidaknya supaya kelihatan wibawa. Tapi Abraha begitu kaget ketika ditanya Abdul Muttalib, apa hubungan kamu dengan Ka'bah, dengan Baitullah? Kata Abdul Muttalib, lucu jawabannya, nggak ada hubungan apa-apa. Sementing ontaku kembalikan. Kagetnya minta ampun Abraha. Loh, kamu itu sayyidu hadal wadi, semua orang itu khawatir Ka'bah saya robohkan karena itu adalah dinuhum, itu agama mereka. Kamu yang ketuanya malah tidak peduli, tapi hanya peduli dengan unta. Mulai kecewa, saya kecewa hormat kamu. Ternyata kamu orang yang sangat materialistik. Tapi apa kata Abdul Muttalib? Loh, karena li'ani robbuhum, saya ini yang punya robun, maknanya saya ini yang punya unta itu, ini robbuhunna, saya yang punya unta-unta itu. Wali anna lihadal baiti robban hamahu, Baitullah itu ada yang punya, itu udah urusan saya. Dia punya robban hamahu, punya yang punya dan akan melindungi yang punya, itu tidak kewajiban saya, kewajibannya yang punya. Menjenengi Baitullah, orang Baitu Abdul Muttalib. Akhirnya Abraha, ini ngawur tapi kok pinter kira-kira gitu. Sudah, silakan kalau mau rusak silakan, kamu akan berurusan dengan yang punya. Wes, oke dari Abraha, pancen aku pengen rusak Ka'bah. Unta dibalekno, wes unta tak balekno. Saiki aku pengen rusak Ka'bah. Ya monggo, tapi kamu berurusan sama yang punya. Ya, ini masih maulid karena ini mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesana. Tapi sebelum Abraha datang, ini Abdul Muttalib fa'atal baita, kemudian datang ke Baitullah wa akhudha bi halaqatil bab. Dia megang kalau di pintu dulu itu kan pegangannya itu kan bunder, makanya disebut halaqatil bab, maksudnya handle-nya itu kan bulat. Terus beliau berdoa,
Berdoa, dongane lucu, dongane lucu. Ya Allah, di mana-mana orang itu ya menyelamatkan asetnya. Ya, engkau harus menyelamatkan asetmu dong. Ini santai aja. Oleh ngomong ketika ngono tok, terus ditinggal mire. Nah, ditinggal mire itu Abdul Muthalib bikin pengumuman ke semua orang Quraisy, ayo ke atas gunung dan kita melihat apa yang dilakukan Tuhan kita terhadap orang yang merusak Ka'bah. Terus mereka di gunung semua. Ketika Abraham mau naik, mau merusak, terus ada burung ababil. Makanya judulnya Alam Taro. Kayak apa kualitas Quran itu? Cerita sejarah dengan sederhana tapi kualitas maknanya luar biasa. Alam Taro. Kenapa kok ada Alam Taro? Apakah kamu tidak melihat? Karena semua suku Quraisy itu naik gunung dan melihat apa yang maka dimulai dengan Alam Taro. Dan mereka melihat kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Disaingi alfilu malfil wa ma adraka malfil lahu khurtumun tawil wa dhibhu qasir. Jadi sehingga Alam Taro ini kualitasnya luar biasa memang, karena mereka berkata ayo kita lihat apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap orang yang merusak Ka'bah. Makanya disebut Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Jadi kualitas Quran itu luar biasa. Nah, sehingga terus kita ini harus tahu bahwa mukjizat Nabi tertinggi itu apa? Quran. Makanya Burdah itu kalau muji Quran itu luar biasa. Ayatul hakim minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufil kitab, terus sampai saat terusnya wa hakamatun fama yubqina min subain saat terusnya. Di antara sifat yang diutarakan Burdah apa? Kalau berdebat itu tidak pernah kalah. Ya tadi Quran itu kalau berdebat itu tidak pernah kalah kayak tadi. Ketika Musa mensifati Tuhan dengan status Tuhan langit dan bumi, Fir'aun itu masih ngeles. Jadi ketika dikatakan yang nuhani nenek moyangmu, mafhumnya apa? Fir'aun tidak Tuhan karena punya nenek moyang. Kalau Fir'aun Tuhan berarti nenek moyangnya tanpa Tuhan. Ya, ini cerita-cerita tentang apa mukjizatnya Quran. Yang terakhir ini saya baca maulid, enggak saya baca semua nanti jadi jam 3 betul. Nah, di antara dalil maulid yang dipakai para ulama, ini kitab karangannya Sayyid Muhammad, judulnya Khaulal Ikhtifal bi Maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 15 ya kula waca. Adillatu jawazil ikhtifali bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil kenapa kita boleh melakukan ikhtifal. Ikhtifal itu ya semacam pesta kecil atau farah. Al-awwal anal ikhtifala bil maulidin nabawi syarif ta'birun anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikatakan maulid itu pokoknya kita senang, kita mengekspresikan senang karena lahir seorang al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Sayyid Muhammad wa qadin tafa'a bihil kafiru, orang kafir saja mendapat keuntungan dari farah bi maulidin Nabi. Ya kita tahu Abu Lahab itu kalau hari Senin dapat diskon azab karena di hari Senin itu dia pernah memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah saking senengnya bi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati fi dalil litasai mazidu bayanin li hadhil masalah li anna aslal burhan wahid wa in ikhtalafat kaifiyatul istidlal. Saat terus ya wa qad jaa fil Bukhari annahu yukhaffafu an Nabila bin kula yaumin isna. Ini jelas ya. Hadisnya di Bukhari, mau nampak takok hadisnya sahih ta ora, ribet ya gitu. Di Bukhari itu jelas ada riwayat bahwa Abu Lahab setiap hari Senin mendapat diskon bisa babi itkihi karena dia memerdekakan li Suwaibata jariyati lama basyarat hubi wiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang terkenal ini, idza kana hadza kafiron ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmad. Jadi Abu Lahab yang kafir saja dapat diskon karena farah bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Jadi kalau Abu Lahab dia kafir karena senang lahirnya Nabi saja dapat diskon azab setiap hari apa? Senin, bagaimana dengan orang yang sangat mencintai Nabi dan mati dalam keadaan muwahhid? Tentu lebih berhak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi rasa ditambahi Gus Sapang, apa meneh sing nyanyekno. Spesial. Ora ono keterangan iku tapi tak tambahi lah. Apa meneh sing napa? Penyanyi ini nasite. Terus ini yang halaman 40. Ada orang-orang kelompok tertentu yang anti maulid hari Senin, alasannya apa? Yaumu wiladatihi juga yaumu wafati. Harusnya Senin itu hari duka karena Nabi juga wafat Senin. Kenapa orang-orang NU misalnya kok milih yaumul farroh padahal di hari Senin itu juga berstatus yaumul huzn karena di situ Nabi wafat atau intakola ila rofiqil ala, bahasa kerennya itu intakola ila rofiqil ala. Wa minas subah as-sakitoh, mohon kepanggil 40 itu yang wa minas subah as-sakitoh qaulu ba'di, ini dawuh Sayyid Muhammad. Di antara argumentasi yang sangat jatuh atau sangat murahan, sangat tidak kuat, inna yauma wiladatihi huwa nafsu yaumi wafati falaisal farahu bi aula minal husni atau minal hazani. Tak waca ping pindho ben ketok pinter ben ketok ngawur. Karena Quran itu kadang pakai khazanan alla yajidu mayun fikun, ada tawahi taftau tazkuru yuswa, terus fawa minal husni napa? Ini tawahi taftau tazkuru hatta takuna kharadon atau takuna tola innama asku batti wa husni. Jadi Quran pernah pakai bahasa khuzn, ya pernah pakai bahasa hazanan. Dadi kowe nek ana kiye maca husnin wae iku salah, Qurane khazanan. Kowe Quranem sing lali, ini Quran ana innama asku batti wa husni. Bocah ora jelas. Mulane tak waca ping pindho ben ra disalahno Gus Sapang. Falaisal farahu bi aula minal hazani wa minal husni. Husni atau sing jelas coba waca khizn. Wa kanal aula bil muhibbi ayatakhidha hadal yauma ma'taman wa yauma husnin. Jadi ada juga kritikat terhadap maulid, kenapa harus seneng toh di hari itu Nabi wafat, harusnya ya ada pesta kesusahan, ada acara kesusahan. Terus wanakulu kata Sayyid Muhammad, innal imam al-allamah Jalaluddin As-Suyuti qad kafana radda ala hadhil mughalatah. Imam Suyuti telah menjawab kesalahan berpikir itu. Faqala fi kitabil hawi manasuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am wa wafatuhu a'zamul maso'ib. Tapi wasyari'atu khassat ala idhari syukri ni'am wassobri wassukuni intal maso'ib. Waqad amara syar'u bil aqiqah indal wiladah wa ya idharu syukrin wa farokhin bil maulud walam ya'mur bil mauti bidhabkhil aqiqah wala bihuiri bal naha anin niyahah wa idharil jaza. Kalau ada kritikan orang tidak boleh senang hari Senin karena hari Senin itu pula Nabi wafat, jawablah karena syariat hanya memandang sisi-sisi yang membuat orang itu senang. Buktinya kelahiran bayi itu diperingati dengan menyembelih kambing, artinya senang. Dan malah kalau ada yang meninggal syariat melarang susah. Artinya kenapa kita milih senang untuk hari Senin? Karena sisi yang dikampanyakan syariat adalah al-farah bukan al-huzn. Jadi meskipun Nabi juga memang wafat hari apa? Senin, tapi susah ini kita abaikan. Paham ya? Yang kita tonjolkan adalah seneng biwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas nih, napa? Jadi napa intine niku walhasil niku kula suwun semua itu ada dalilnya. Jadi yang dilakukan guru-guru kita, malah tenggene kitab Sayyid Muhammad, kalau ada orang yang menyoal menyoal maulid, ini yang halaman 9 pancen kula waca mboten urut nih, pancen sengaja, pancen konstruksinya seperti itu. Maulid itu kan orang seneng lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula bolak-balik ngaji ku sering cerita, anakmu itu sing ora jelas masa depane wae pas lahir kuwi seneng, padahal iso wae gedene mboten jelas. Itu aja orang tidak ada yang tanya, kenapa kamu seneng anakmu lahir? Padahal masa depan ya mesti kadang gobloknya niru bapake, kadang belinge ya niru, kan ra jelas. Wong kowe dhewe ya ngerti nek ora ana apa. Iku wae anak lahir semana. Padahal swireng kriting pesek. Lahir wis nangis buantere ra karuan. Iku wae seneng dan tidak ada orang yang protes terhadap kesenangan itu. Apa meneh lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis ganteng, resik, sujud. Wah, spesial.
Lah ana wong nyoal farah bi maulidin nabi, apa mereka bisa menjawab dengan pertanyaan lima ada tafrahuna bin nabi? Mosok kowe iso seneng mbek Kanjeng Nabi? Kan yo lucu, wong Islam kok mempertanyakan piye hukume seneng karo Kanjeng Nabi. Li'annahu ka'annahu yaqul lima ada tafrahuna bin nabi sallallahu alaihi. Orang yang menyoal farah bi maulidin nabi bisa kamu tanyakan, dan sama juga dia menanyakan ke kita lima ada tafrahuna bin nabi. Pertanyaan ini aneh gak? Kowe seneng lahirnya nabi, kemudian ada orang Islam tanya, kenapa kamu senang dengan lahirnya? Yang lahirnya nabi karuan gak usah ada tidaron kok ditakokno lima ada. Mana Dewi Said Muhammad, fahal yasihu ayastura hadha su'alu min muslimin yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Kok isane wong Islam kok takok di mana tafrahu nabi maulidin? Mbok yo diangen-angen lho dong yo. Mohon paham nggih. Dekne nganti saiki wis tuwa yo cek fasik kae. Alasane nggo setipe. Ala Gus diwudoni apa? Ilang. Dadi dekne ngerti nek dosa delok ringan. Dekne ngerti. Wah repot toh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari hilang, tak sedekah hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum loh. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam mau pakar hukum. Pakar hukum. Sing tukang ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai tau ngawam. Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung gemoh, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nang ngono. Pengerannya apa diakali? Kau cari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan zakat itu ora wajib. Angger wayahe setahun misalnya wedhus 40 setahun kurang 5 dina mbok dol sitok wis gak wajib zakat. Mergo ora sakni sok. Ora sak napa? Sakni sok. Kena diakali. Paham ya? Kena napa? Diakali. Mulane dawuh Imam Ghazali nak guyon itu pangeran wis merencanakan jenis kayak ini sebenarnya melebunin rokok dilebokno tong. Takoki Gusti, saya ini semua sudah saya lakukan zakat ngene-ngene. Aku gak nglebokno kowe, aja nglebokno tong. Tapi teng jero ana kula, tapi kok aku nglebokno tong. Dadi sing jenis tukang khilaf hukum iki sok ben dilebokno napa? Tong. Terus dilebokno neraka. Mergo pangeran dadi pangeran diakali wong alim, wong iso ngaji kuwi suwi. Lho nggih lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina Setu. Nak setu iwak wake, nak ora setu sithik. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki Mbak Nabi ne, lho saya enggak berburu hari Setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu. Nabi ini lah ya bingung, nggak salah. Mulanya ono wong fikih itu mesti faseke, nak tasawuf itu fasek. Mulanya jadi pepatah, wong kefikihan gak tasawuf, itu tafasak kok mesti jadi napa fasek. Orang fasek bisa, memang tak warai. Kalau nu kan nate pakar fikih, mula nate rois takrib, rois mu, nate alim mula fikih, rati pensiun juga kalau tak nikir betul jarang ngendikan fikih, kalau mun keliwat maksudnya. Wong delok wong wedok wong liya sing ora bojo ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisapati asa kecuali demi 7 hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne seksi. Seksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne seksi di pengadilan boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor 2 karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor 3 krana muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal itu golek kopi sing jaga ayu. Halal niki mergo transaksi. Takokno lho nggih takon sali fikih. Termasuk delok oleh kan krana transaksi. Berarti kita tuku rokok bakul ayu oleh ora? Enggak jawab mawon. Oleh kan.
Misalnya kayak numpak pesawat, pramugarine ayu, oleh. Tuku tiket sing jaga ayu, oleh. Tapi masalahnya tuku tiket itu 5 menit. Saiki wong ngopi masalah. Ngopi ku 2 jam. Mulane lha pangeran ku pirsa, kepentingane ngopi apa delok. Sampeyan pangeran takokane kan. Nah kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong wedok ayu kan. Mergo kepentingane ngopi. Apa kepentingane delok terus bebo ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi, tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Kalau baleni malih ya. Lho ora ben kowe ora fasik nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung, paham gini kan? Ndak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik, terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu. Nak niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ebo-ebo. Pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale rugen mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi terus diombe cek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal iku. Ana kesusune barang-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Tapi nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita nikmati jari Ali, ya Ali lakal ula wa alaika saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua wis musibah. Berarti artinya sing gak jarak itu laka itu untung. Maksudnya sing gak jarak itu jadi Mustafa sing khusuk aku di rezeki. Ya, tapi ada rezeki diterusno dadi apa? Musibah. Lah sekarang ada pertanyaan fikih begini. Ini rungokno sing ahli fikih. Dan ini nyata. Kulo lah ya ora iso jawab pasti ini, tapi ibu-ibu iso kulo kecelok wong alim, dadi ibu-ibu iso, tapi asline aku ya ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk, nggih kaya kulo, tapi piye khusyuk. Biasane wong khusyuk agak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cawe wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islami, wayu. Dekne ku isin nak jejer wong ayu, ya kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dekne ora aman wae dadi cah wedok santrine dekne. Lungane adoh. Wong pandangan Semarang adoh. Cara Mustafa ya wis suwi suwareg mesti. Cara rohir ora tau mikir wong dekne ra kiai. Ya dianggap rezeki ora ae. Mergo jejere ku amalah wau kan gak. Kana liya. Barang bar diangen-angen dekne ngrasa dosa. Takok aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karuan salah. Kok sakit kulon dari fitnah Gus, piyambake kok ayu. Bagi orang anak ayu, wah ayu Gus, ayu malah nerang kok ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur, iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah, kita salah. Ya ora salah. Wong mergo kowe nek tak salahno malah dia jejer malah aku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku sejajar, wah malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono, hukumnya pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ra dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya untuk ditakwa kan ya untuk isin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan, berarti sing kudu jajar kiai ini ta santrine. Kiai ini misalnya. Mboten farwani kan hukum istihad ya, napa? Istihad. Tapi ini mboten pantes lho Gus Kiai, pembakas pantes kaya takok. Tapi yen kula niku nang ati kula niku berontak. Kok malah aku ngurbano santriku. Terus kula eling zaman ning pondok, angger santri sing khusyuk iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucune di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delokno cah ayu nek ana sing cocok entokno aku lho. Wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Dadi uang mesti dinaife dhewe. Lah ya wong saleh ya duwe naife napa? Dhewe. Juga ngrasani lho, misale Mustafa ngrasani wisin, tapi nek ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah ya padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham niku angel gitu, terus urip niku angel. Mulane mati urip kenapa
istighfar. Nah, ya mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misalnya salah nggih istighfar. Mergo wong mulang ya wau. Ape salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Sitok wis diakali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. Sing wali anyaran langsung dibredel. Tak kok lha kowe ora dibredel, pengalaman aku perkara ndek. Kafaroe kata, napa kafaroe napa? Kata. Terus kula suwun masalah kulu hisbim bimaladehim farihun niku setiap kelompok itu pasti merasa benar sendiri. Niku cek dalam internal Islam, cek dalam eksternal Islam. Kuwi ora usah kaget nak. Tiang torikoh nggih yakin nak bener piyambak, tiang fikih yakin nak bener piyambak. Tiang pedagang yakin nak bener piyambak. Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi rontok tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andai kan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai, Jadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah, memori di Mbah Halim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling templek wong. Sekali medit neraka, duit ra golek kok medit ya. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medit lah itu tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medit, tetep bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena gak tak bayari ra gelem kerja, nek ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetep bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medit itu praktek tenan dene, tapi dene ndek keyakinan medit itu tetep barokai. Dan saya setuju, Bang, dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medit barokah iku dagang. Wis kowe bayangno medit lah, asal tetep bayar gaji lho, nggih nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang iku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya wayahe ngetap oli, wayahe nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Kuwi ku yo ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo nek bener e. Dadi dekne ngidolakno nabi mergo nabi ku pedagang. Ora ana Pak, ning sejarah nabi ku kiai sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus dindi. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, nek omong aja keluar lho, pokoke pedagang ngono ae ora usah. Terus dadi nabi juga napa? Iya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah. Itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ibadah atau musibah. Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali. Banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo?
dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mergo pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena fahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten niki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo? Darat. Jadi dulu itu adat kiai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah de ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Iki yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Lah artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'il. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo? Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin napa. Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi ahli Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensun ikan. Nyatane tenan ya. Kados pilpres kemarin, bosune mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora roh, tapi kan terus masal. Lebetan ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah niki kula contohkan. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana tanah pinggir ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhin niku ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat sak triliun. Tanah ning kono niku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah intine dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu di amwaliku. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku, paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngaten iki. Mulane kula niku ya ape separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape mergo ora kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi digo maksiat. Nahi mungkar paling cepet niku niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing digo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek mbok tuku, terus tetep dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir? Sing duwe. Gampang ndi?
Mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama iku kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara ini nggo kombinasi. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga tetap wae Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten Gusti. Kadosnya tidak mendesak harus saya, tidak mendesak harus apa? Saya. Kita kalau mau suwi ya Gusti dadi contoh mun apa? Paham gitu. Terus nahi mungkar niku nggih wonten istihate dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetep paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama, ya rodok menang meneh maksudnya ya rodok lumayan. Mulane kula nganti saiki cek susah, kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca, ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jari sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati saya itu spesial, jadi saya paling berhak masuk dulu. Jadi sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih enggak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulama yang menengah, roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Bareng menengah, ulama yang jangan ulama kan yang menang, udah lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marahi iku dekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, hei kira sabar, kowe kok ora kira sabar mlebu swarga, jari sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok ora nak ngono iku apik, jari sapa? Nggih jari kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok ora nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya tadi sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Mas saya sing mondokno kula niku gitu-gitu itu. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muka-muka rata nanti kalau kadung moco rati ketun lah moco cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Wong urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten.
Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin dienggo maksiat. Kulo aja eling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kathah. Di antara ini saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya, nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat-larat bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede. Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanah mbok dol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kondo kula. Kula dijajahi toriko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham? Kok kiai ini ya disena sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku cara kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben mboten falatusaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah siram mlebu kan rugen tok kan berarti jalur karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bus warga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokah trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda sampai Inggris. Awal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni.
Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mendisi-disi wis napa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit tuh jenenge apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan iku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kula iku jek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata. Alim banget. Kula mawon ngakoni nek dene wong alim. Ya alim banget. Tapi wong alim lah iku nek rapati duwe dhuwit iku duwe sandal anyar kowe eling. Iku salah ya wong alim rapati duwe dhuwit. Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Amen nututi dekne curiga sandale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunnah. Lah repot to ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwet tuh lepol dene ndelekno sandal. Biye carane istighfar. Ayo repot to ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja ku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi orang sabuk walik model wong LSM, berarti ampuh yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus terus buat simbol model LSM yo. Ya tapi nak buat simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan, kowe mungkiri fakta kan. Yang bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa suci biasa wis pokoke nglakoni apik kados kula mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe ora wae mati apa mati dhewe nyoron apa ya aja sampe kowe seneng dhuwit ora seneng loro seneng wong wedok kono ora seneng loro. Lane dawuh Kanjeng Nabi nak ngalem wali-wali iku wong nek parek pangeran atat tudunya wa hiya rahimah. Donya uteka dhewe wa hiya rahimah. Donya iku ino, ngremek-ngremek ben ditampa. Go donya dhisik didhawuhi Allah, iki kanggo pidato apa saiki cerita ya. Donya didhawuhi Allah ya dunya ukhdumi man khadamane. Jadi ukhdumi man khadamane. Donya kowe iku kudu ngitmai wong sing ngitmai aku. Mulane ono wali kok rada golek-golek ya rada aneh. Ya tapi ya ora apa-apa sih nggo lucu-lucunan apa. Jebule tenan apa. Lah sing keliru nak tenan, nak lucu-lucunan pantes-pantese manusa ora apa-apa. Tapi nak tenan ya muskilah. Muskilah. Mergo donya wis diketahui apa? Ya dunya ukhdumi man khodam. Ya saiki kowe khodam apa ta ora? Nek kowe khodam apa kon mesti. Ya kilani dhewe awakmu kok. Yes, wae dadi ora roe utawa ora pirsane Nabi dadi kelebihane napa? Dadi napa? Dadi barokah ra pirsa iku kabeh orisinil. Ma'kun tata trimal kitab walal iman. Ai syara'ihu tegese syariat iman wa ma'alimuhu lan simbol-simbol iman. Ma'alim jama'i alam iku gendera. Wa nafyu tanafi kum alikun batala lil firmaning filanil amali sing amal. Wa ma ba'dahu sadang nggon-nggone apa ma masadal mafulan panggonane maful. Terus wala kinja'alna. Wis wae eling-eling nggih sing wani gawa Quran kudu dadi urip ya lika man halaka am bayinatiu wa yahya man hayya bayina. Dadi nek wani urip kudu roh tenan pangeran ku sapa. Ya roh tenan Rasulullah iku sapa, ya roh tenan Quran iku
Sampai urip sing gagah wa yahya man hayya am bayyinah. Dadi wani urip mergo roh tenan. Aku urip demi sapa? Untuk apa? Ya saya dinali Allahumma bika asul wa bika asir wa bika itu urip gua gak tenan. Kalau tak rewangi ini ya bika wa bika asir wa bika asul wa bika ajul. Ora kok urip gerakno weteng. Aduh, amit-amit tenan. Mulai gerakno babon. Motivasi babon. Gerakno ya apa? Semua kegiatan itu. Kena keramat aku udah teko dhewe. Karek kemil. Ya karek kapan keramat iku? Meh mati biasanya. Pas keramat wis meh mati nuno-nuno. Wis keramat. Dadi nek keramat wae. Penyiar. Ya, sisa-sisa penyiar cek. Ije Amang Jaya tenan apa? Jaya. Apa Amang apa? Jaya. Radionya apa ya dia? RKPD. RKPD. Ono jare Al Jufri sing maulal aras, putuku harus ngono bae. Iki kan melok jalur maulal aras ya. Ah, gaya. Seneng lah Mas, ora putune gaul. Seneng Mas, tetep seneng apa? Jaya. Dia nunggu ni mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin ja'alna tapi nega ingsun ku ing roh ya rohil kitab nuron ing nur nahdi bihi man nasa min ibadina. Mulane normale wong Quran iku ya gawa keramat. Mergo syaraté Quran iku kudu nahdi bihi man nasa min ibadina. Jadi nak wis gawa Quran iku duwe kemampuan memberi hidayat sama orang lain karena Allah memaklumatkan perangkatku sing tak nggo maringi hidayah itu nak wonge gawa Quran. Mergo nahdi bihi man nasa fahadallah apa taifatan katsira wa rijalan katsira iku berkae ana wong sing gawa napa Quran. Mulane masuk alim fikih sundul langit mbek wong alim Quran nak masalah mandi-mandinan ya mandi wong Quran. Tapi ya aja terus ora fikih. Kalau wani mulang tafsir itu sausé rodok lanyah iya anak kalau setengah apal. Muka ngono ora pati wani mulang tafsir. Mulang tafsir ora roh. Fikih yo aneh nunak-nunuk ra jelas. Seneng Mas, maksudnya fikih itu seneng, gue mulang Quran itu seneng karena terus baku. Misalnya Muharram bin Nasab itu Hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Iku Muharram bin Nasab. Terus ana Muharram bil musyaharah. Birodok saya wa ummahatukum allati ardonakum wa akhwatukum min arda. Berarti ada Muharram bin Nasab, ana Muharram bil rodok. Terus Muharram bil musyaharah. Kaya toha ora oleh rabi mertuane. Mergo anake wis di rabi, iki jenenge haram bil musyaharah. Utawa ke bawah Mas, toha ndek mantu. Apa? Lah ya musyawarah kan iso mertua, iso mantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu tadi telah kita simak bersama-sama ceramah guru kita Gus Bah di channel Bolong Ngaji. Channel Bolong Ngaji. Terima kasih yang sudah menyimaknya sampai ke durasi ini ya, sampai ke penghujung video ini. Semoga ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, termasuk saya pribadi. Oke, terima kasih yang sudah hadir, dan saya ucapkan termasuk juga yang sudah subscribe maupun yang belum, tapi mohon bantuannya yang belum supaya menekan tombol subscribe beserta lonceng dan komentar di kolom bawah ya, dan fitur jempolnya juga ditekan, jempol ke atas atau ke bawah silakan saja untuk kedepannya channel ini supaya bisa berkembang. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, supaya tidak usah berlama-lama ya, ini sebagai penambah saja. Kita sambung lagi di waktu yang lain ya. Untuk saat ini kita sudahi dulu, mudah-mudahan saja ini menjadi manfaat untuk kita semuanya. Masih bersama channel Bolong Ngaji, dan jangan lupa selalu kita selalu mendengarkan ceramah-ceramah dari guru kita Gus Bah atau Kiai Haji Bahaudin Nur Salim, karena ini sangat enak untuk kita dengarkan. Di samping ada pesan-pesannya, juga ada guyonan yang membuat kita bisa tertawa bahagia, begitu ya. Selagi kita mendapatkan kebahagiaan, tertawa di tempat yang baik, insya Allah tidak usah mencari kebahagiaan atau tertawa di tempat yang kurang baik. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.